PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-559 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivoneros sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, Beni sebagai Sadaka, Wenda sebagai Birawa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Prabu Kertarajasa Jayawardana tiba-tiba jatuh pingsan di atas pembaringan ketika sedang dihadap ketiga putra-putri beliau. Istana menjadi geger. Beberapa orang penggawa kerajaan diperintahkan mencari tabib. Tapi berita sakitnya sang Prabu dijaga keras agar jangan sampai masyarakat mendengarnya, sebab hal itu bisa menimbulkan keresahan. Sang Ramapati sendiri ikut sibuk. Pagi-pagi sekali dia mengantarkan Ratanja yang siap menuju desa Pasuruhan 1. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Malam harinya mereka berbincang-bincang di ruangan pendopo rumah kediamannya. Aku sendiri heran, Wuni. Aku sama sekali tidak melihat gejala-gejala bahwa sang Prabu mengidap penyakit. Kukira beliau hanya terlalu lelah berpikir, Kakang. Maklumlah, tugas dan tanggung jawab seorang raja sangat besar. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita semua tahu Majapahit dapat berdiri dengan mulus. Majapahit dapat dilahirkan dengan mulus di tengah-tengah hutan tarik ini. Tapi untuk belajar merangkak, ternyata dia harus banyak menghadapi tantangan. Iya, mudah-mudahan saja penyakit Gusti Prabu tidak membahayakan. Semua orang sudah dikerahkan untuk mencari tabib. Benar, Kakang. Saya dengar Paman Ramapati juga sudah memerintahkan kepada anak angkatnya, Ratanja, agar pergi memanggil seorang tabib ke desa Pasuruhan 1. Kukira sebaiknya kita juga tidak tinggal diam, Buni. Aku punya usul. Bagaimana kalau kita pergi ke Bukit Penampihan? Maksudmu, kita menemui Ibu Tunjung Biru? Ya. Ibumu adalah juga seorang tabib yang sudah cukup mumpuni. Kukira beliau tahu penyakit Gusti Prabu. Dan kukira beliau dapat mengusahakan obatnya. Aku tidak yakin. Apakah ibuku mau datang ke Majapahit? Ibuku tidak pernah pergi kemana-mana, Kakang. Kalau kita jelaskan duduk perkaranya, kalau kita jelaskan bahwa hal ini menyangkut kepentingan sebuah negeri, kukira ibumu akan mengerti. Kalau begitu baiklah, Kakang. Aku akan membuat persiapan. Kapan rencanamu berangkat? Iya, kukira kita bisa berangkat besok pagi-pagi sekali. Sebelumnya aku akan menemui Paman Nambi lebih dulu. Aku akan melapor rencana keberangkatan kita ini.
itu kelihatannya istana Majapahit dalam keadaan tenang, walaupun sesungguhnya ada ketegangan menjalar di sana-sini. Sekalipun Sang Prabu sudah sadar kembali berkat ramuan yang diberikan Ratanja, tapi nampaknya beliau masih lemah. Pagi hari berikutnya, Arya Kamandanu dan Sakawuni bersiap-siap pergi ke Bukit Penampihan. Karena perjalanan jauh, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Panji. Ya, Paman. Kau tunggu di rumah. Aku dan Bibi Wuni akan pergi. Mungkin kepergian kami memakan waktu yang cukup lama. Mungkin 3 hari, tapi mungkin juga sampai 7 hari lamanya. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau harus menjaga rumah. Paman dan Bibi mau pergi kemana? Kami akan pergi ke Bukit Penampihan. Apa kau belum mendengar bahwa Gusti Prabu sedang sakit? Sudah, Paman. Prajurit-prajurit itu banyak bercerita tentang sakitnya Gusti Prabu. Saya sudah mendengarnya. Banyak sekali punggawa-punggawa kerajaan yang ditugaskan mencari tabib. Bahkan Ratanja juga disuruh Gusti Ramapati pergi ke desa Pasuruan 1 untuk memanggil seorang tabib. Apakah Paman dan Bibi Uni juga bermaksud mencari tabib? Dewi Tunjung Biru, ibu kandung bibimu Sakawuni, adalah juga seorang tabib. Kami bermaksud memanggil beliau ke Majapahit. Bagaimana, Kakang? Apakah sudah siap berangkat? Kalau persiapan sudah tidak ada yang tercecer, sebaiknya kita berangkat sekarang. Nah, Panji, ingat baik-baik. Kau harus menjaga rumah. Jangan pergi kemana-mana. Iya, Paman. Ingat, Panji, kau tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di istana ini. Ingat tempat-tempat mana yang tidak boleh kau kunjungi, ya? Ya, Bibi Uni, saya akan ingat dengan baik. Dan saya tidak akan pergi kemana-mana. Bukankah Paman sudah berpesan agar saya menunggu rumah? Maka demikianlah. Pagi itu juga Arya Kamandanu dan Sakawuni berangkat ke Bukit Penampihan. Setelah Arya Kamandanu dan Sakawuni pergi, Panji Ketawang merasa kesepian tinggal sendiri di rumah. Memang di situ ada beberapa abdi, tapi Panji Ketawang tidak akrab dengan mereka. Bocah remaja itu menjadi gelisah. Dia ingin sekali pergi berjalan-jalan keluar rumah, tapi dia tidak ingin melanggar pesan-pesan paman dan bibinya. Karena itu dia hanya pergi ke depan regol atau pintu gapura, kemudian duduk termenung di situ. Saat berikutnya nampak seorang penunggang kuda datang menghampirinya. Bukankah kau ini Panji Ketawang? Iya, ada apa? Bukankah kau Paman Rawedeng? Apa yang kau lakukan di sini, Panji? Awas, kalau nanti paman dan bibimu sampai tahu, telingamu pasti dicewer. Tidak baik seorang anak remaja duduk termenung di depan regol, Panji. Tidak, Paman Rawedeng. Paman Kamandanu dan Bibi Uni sedang pergi. Mereka tidak ada di rumah. Pergi? Kemana mereka pergi? Paman Rawedeng, maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Mengapa begitu? Katakan saja, paman dan bibimu itu prajurit-prajurit Majapahit. Sedangkan aku juga prajurit Majapahit. Kita bersahabat. Ayolah, Panji, katakan kemana paman dan bibimu pergi. Tidak, Paman Rawedeng, saya tidak berani. Saya dipesan tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa kemana paman pergi bersama Bibi Uni. Saya tidak berani melanggar pesan-pesan Paman Kamandanu. Maaf, Paman Rawedeng. Jangan begitu, Panji. Dengar. Aku akan memberimu 10 kepeng kalau kau mau mengatakan kemana paman dan bibimu pergi. Kau tidak percaya? Lihatlah ini. Ayo, Panji, ambillah uang ini.
Mengapa kau diam saja, Panji? Saya takut, Paman Raudeng. Saya tidak berani. Bella, mengapa harus takut? Kau bisa membeli bermacam-macam barang dengan uang 10 kepeng ini. Lihatlah, ini uang perak asli, Panji. Nilainya sangat tinggi. Apakah pamanmu pernah memberimu uang 10 kepeng perak? Ya. Tidak. Paman Kamandanu tidak pernah memberi saya uang. Demikian pula Bibi Sakauni. Kalau begitu, terimalah, Panji. Jangan malu-malu dan tidak perlu takut. Aku tidak akan mengatakan kepada siapa-siapa. Ayo, terimalah. Kau bisa menggunakan uang ini untuk keperluan macam-macam. Kau bisa membeli pakaian yang bagus. Bahkan bisa membeli seekor kuda yang gagah. Ayo, Panji, terimalah uang ini. Tapi sebelum kau terima, kau harus mengatakan kepadaku kemana perginya paman dan bibimu itu. Apalagi yang kutunggu, Panji? Kau tinggal mengatakannya saja. Dan setelah itu, kau akan memperoleh 10 kepeng uang perak, Panji. Bagaimana? Jadi kau tidak bersedia mengatakannya? Kalau begitu, baiklah. Tunggu, Paman Raudeng. Ayolah, Panji. Kau tidak rugi hanya dengan mengatakan kemana perginya paman dan bibimu. Bahkan kau memperoleh keuntungan dariku. Ayolah. Baiklah, saya akan mengatakannya. Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni pergi ke Bukit Penampihan. Bukit Penampihan. Kalau tidak salah, bukit itu letaknya di kaki Gunung Semeru. Tidak jauh dari Candi Jajaho. Tapi untuk apa paman dan bibimu pergi ke sana? Mereka bermaksud menemui Dewi Tunjung Biru. Siapa itu Dewi Tunjung Biru? Dewi Tunjung Biru adalah ibu kandung Bibi Sakauni. Dewi Tunjung Biru adalah seorang tabib atau dukun yang mumpuni. Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni bermaksud memanggil Dewi Tunjung Biru ke Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Cukup, Panji. Sekarang terimalah uang ini. Terima kasih, Paman Raudeng. Nah, bukankah aku menepati janjiku? Setelah kau mengatakan kemana perginya paman dan bibimu, maka aku akan memberimu 10 kepeng uang perak asli, Panji. Dan sekarang kau sudah menerimanya. Ya, baiklah. Aku harus pergi, Panji. Aku masih banyak mempunyai keperluan yang lain. Untuk apa Paman Raudeng ingin tahu kepergian Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni? Entahlah. Aku tidak pernah tahu urusan mereka. Aku memang telah melanggar pesan Paman Kamandanu. Aku dilarang mengatakan kepada siapapun juga kemana tujuan mereka pergi. Tapi aku telah melanggarnya. Sudahlah, masa bodoh. Yang penting, sekarang aku memperoleh 10 kepeng uang perak asli. Dan aku bisa berbuat banyak dengan kepingan-kepingan uang perak ini. Aku akan membeli pakaian yang bagus. Tidak. Lebih baik aku membeli seekor kuda yang gagah. Kemudian kuda itu akan kutunggangi setiap hari mengitari alun-alun. Tapi bagaimana kalau nanti Paman Kamandanu tahu? Masa bodoh. Aku bisa membuat alasan. Yang penting Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni tidak boleh tahu dari mana aku memperoleh uang kepeng ini.
Bukit Penampihan? Benar, Gusti. Mereka pergi ke Bukit Penampihan untuk menjemput Dewi Tunjung Biru. Itu tidak boleh terjadi. Mereka harus dihalang-halangi. Kurang ajar si Kamandanu. Dia selalu menjadi batu sandungan di kakiku. Kalau dia berhasil memanggil Dewi Tunjung Biru dan Dewi Tunjung Biru berhasil menyembuhkan penyakit Gusti Prabu, maka semua harapanku akan lenyap di tengah jalan. Ini saat yang terbaik untuk mendekati Gusti Prabu. Aku tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Lalu, bagaimana Gusti Ramapati? Apakah Gusti sudah mempunyai rencana tertentu? Sudah, tentu saja sudah, Rawedeng. Sekarang dengarkan. Kau juga Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Kalian harus mendengarkan dengan baik-baik. Ya, Gusti. Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, kutugaskan berjaga-jaga di pintu gerbang alun-alun Majapahit. Kita semua tahu, banyak sekali penggawa kerajaan dikerahkan untuk mencari tabib. Dan mereka harus dicegal di tengah jalan. Mereka harus dipaksa bahwa kehadiran mereka di Majapahit adalah atas nama Ramapati. Mereka tidak boleh mencari nama untuk dirinya sendiri. Kalau mereka tidak bersedia, kalian harus menghalang-halangi mereka di depan pintu gerbang alun-alun. Jangan mereka kalian biarkan masuk. Pokoknya aku tidak mengizinkan seorang tabib pun bekerja untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan kelompok lain. Semua harus bekerja atas namaku. Kalian paham, huh? Ya, Gusti. Kami paham apa yang Gusti maksudkan. Pokoknya begitu ada seorang penggawa kerajaan membawa tabib, kami harus mencegat mereka, Gusti. Dan mereka baru kami perbolehkan masuk jika tabib itu bekerja atas nama Gusti Ramapati. Ya. Begitulah yang kumaksudkan. Ha? Dan sekarang tugasmu, Rawedeng. Iya, Gusti. Tugas apakah yang harus hamba laksanakan? Carilah 2 orang Pajineman dan bawalah kemari secepatnya. Baik, Gusti. Rawedeng segera keluar dari ruangan pendopo. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa 2 orang Pajineman. Pajineman adalah pembunuh bayaran. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba menghadap dengan membawa 2 orang Pajineman seperti yang sudah Gusti perintahkan. Inilah 2 orang itu, Gusti. Bagus. Siapa namamu? Nama hamba Sadaka, Gusti. Dan kamu? Nama hamba Birawa. Nah, Sadaka dan kamu Birawa. Ya, Gusti. Aku tahu kalian berdua mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan perintahku ini. Sekarang juga berangkatlah ke Bukit Penampihan yang terletak di kaki Gunung Semeru. Kalian tahu tempat itu? Tahu, Gusti Ramapati. Hamba kenal daerah di sekitar kaki Gunung Semeru. Bagus. Dan sekarang ingat, perintah apa yang akan kalian laksanakan. Setelah kalian tiba di puncak Bukit Penampihan,
kalian harus menemui seseorang yang bernama Dewi Tunjung Biru. Dia adalah seorang tabib atau ahli obat. Dan dia adalah seorang dukun wanita yang konon kabarnya mumpuni. Nah, temuilah orang itu. Ampun, Gusti Ramapati. Apa yang harus kami lakukan setelah berhasil menemui Dewi Tunjung Biru? Kalian tidak usah membuang-buang waktu. Bunuhlah Dewi Tunjung Biru. Tapi ingat, kalian berdua harus merahasiakan tugas ini. Jangan sampai namaku terseret-seret. Kalau kalian sampai gagal, kalian tidak perlu kembali ke Majapahit. Kalian harus pergi menghilang sejauh-jauhnya. Baik, Gusti Ramapati. Kami berdua siap menjalankan perintah Gusti. Nah, untuk itu kalian akan memperoleh imbalan yang cukup. Sekarang terimalah 100 keping uang perak asli. Anggaplah ini sebagai uang panjar. Setelah kalian berhasil membunuh Dewi Tunjung Biru, jumlah ini akan kutambah lagi menjadi 250 keping. Nah. Terimalah. Sandaka dan Birawa segera menyembah 3 kali sebelum kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati meraba janggutnya yang kasar sambil tersenyum tipis. Kamandanu tidak boleh membawa Tunjung Biru ke Majapahit. Ratanca yang harus berhasil menyembuhkan Gusti Prabu, bukan siapa-siapa. Sementara itu, Ratanca yang dikawal 4 orang prajurit Majapahit masih dalam perjalanan menuju desa Pasuruhan 1. Mereka terus berkuda menyisir anak sungai Brantas yang seolah-olah menjadi batas alam antara kota Raja Majapahit dan daerah-daerah sebelah utara Jawa Timur. Kita sudah sampai di mana, Paman Prajurit? Kalau tidak salah, kita sudah sampai di desa Pongging, Tuanku Ratanca. Pongging? Oh, sayang sekali. Aku sudah agak lupa jalan menuju desa Pasuruan 1. Pongging? Apakah setelah Pongging masih ada desa lain sebelum desa Pasuruan 1? Maaf, Tuan Ratanca. Kalau Tuan Ratanca lupa, sebaiknya kita bertanya saja kepada warga desa Pongging. Baiklah, kalau begitu, marilah kita mencari keterangan di desa Pongging. Mudah-mudahan saja Pasuruan 1 sudah tidak begitu jauh dari sini. Ayo, Paman Prajurit. Iya. Menurut keterangan warga desa Pongging, untuk sampai ke desa Pasuruhan 1, masih harus melewati 2 buah desa yang lain, yaitu desa Jongan dan desa Kedung Dawa.
Sama seperti halnya Pasuruan 1, dua desa itu terletak di tepian Laut Jawa. Nah, sekarang kita sudah sampai di desa Jongan. Kita tinggal melintasi sebuah desa lagi, Paman Prajurit. Benar, Tuanku Ratanca. Setelah Kedung Dawa, barulah kita memasuki wilayah desa Pasuruan 1. Apakah kita akan terus berjalan malam ini? Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Prajurit? Apakah paman-paman membutuhkan istirahat bareng semalam? Sebaiknya kita jalan terus, Tuanku Ratanca. Seperti apa yang telah dipesankan Gusti Ramapati. Kita tidak boleh membuang-buang waktu di perjalanan. Kalau kita memang merasa lelah, kita bisa langsung saja istirahat di Pasuruan 1. Bukankah begitu lebih baik? Benar, Tuanku Ratanca. Memang sebaiknya kita jalan terus. Amanat yang sekarang kita bawa sangatlah penting. Tugas yang sedang kita pikul sangat berat. Demikian pula tanggung jawabnya. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita teruskan perjalanan. Mudah-mudahan sebelum malam tiba nanti, kita sudah sampai di Pasuruan 1. Ayo paman-paman, kita jalan lagi. Mari, silakan Tuanku Ratanca. Hiya, 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 hiya. Ratanca dan prajurit-prajurit Majapahit kembali menggebrak kudanya melintasi daerah-daerah pantai. Tapi perhitungan mereka ternyata meleset jauh. Untuk tiba di desa Kedung Dawa, mereka terpaksa berkuda cukup lama. Hal itu karena perjalanan agak sulit. Mereka terpaksa melintasi daerah yang masih banyak semak-semak liar. Hari telah benar-benar menjadi gelap ketika mereka meninggalkan perbatasan desa Kedung Dawa. Hiya, hiya, hiya. Lama kemudian Ratanca dan 4 orang prajurit sudah mulai menginjak perbatasan desa Pasuruan 1. Ketika mereka bermaksud memasuki gapura perbatasan, mendadak beberapa orang warga desa menghadang di tengah jalan. Maaf, siapakah tuan-tuan ini? Dan apa maksud tuan-tuan datang ke Pasuruan 1? Maaf Bapak, apakah Bapak warga desa Pasuruan 1? Iya, benar. Kami warga desa Pasuruan 1. Dan malam ini kami bertugas menjaga keamanan desa. Maaf Bapak, kami bermaksud mengunjungi salah seorang kerabat kami yang tinggal di desa Pasuruan 1. Siapa nama kerabatmu itu, Tuan? Namanya Mesin. Konon, kabarnya kakak Mesin sekarang sudah menjadi seorang tabib. Apakah bapak-bapak mengenalnya? Kalau bapak-bapak benar adalah warga Pasuruan 1, pastilah bapak-bapak sekalian mengenal kakak Mesin dengan baik. Bapak-bapak pasti juga masih mengenal siapa itu Tabib Wong. Tidak. Kalau Tabib Wong, kami pernah mengenal nama itu. Tapi Mesin, kami sama sekali tidak mengenalnya. Mungkin sanak kerabatmu itu tinggal di desa lain, bukan di Pasuruan 1. Di Pasuruan 1 tidak ada yang bernama Mesin. Maaf bapak-bapak, izinkanlah kami masuk ke desa Pasuruan 1. Kami bermaksud mengunjungi pondok Tabib Wong. Kami ingin tahu, apakah memang benar kakak Mesin masih tinggal di sana? Tidak boleh. Kalian tidak diperbolehkan masuk, kecuali kalian datang besok pagi. Malam ini pintu desa kami sudah tertutup bagi para tamu. Kalau kalian benar-benar ingin mencari sanak kerabat kalian itu, datanglah besok pagi. Malam ini sebaiknya kalian kembali saja. Kurang ajar. Kalian tidak sopan. Kami hanya ingin mencari seseorang yang bernama Mesin. Bukankah sudah kukatakan tidak ada yang bernama Mesin? Apakah itu belum cukup?
kami akan mencarinya. Kami tidak percaya bahwa mesin tidak tinggal di Pasuruan 1 sebelum kami membuktikannya. Sekarang perkenankanlah kami masuk. Tunggu tuan-tuan. Tuan-tuan berpakaian prajurit. Apakah tuan-tuan berasal dari kota Raja Majapahit? Iya, kami memang prajurit-prajurit Majapahit. Sekarang ini kami sedang mengemban tugas penting, tugas negara. Kalian jangan menghambat perjalanan kami. Nanti kalian bisa dipersalahkan dan mendapat sanksi hukuman yang berat dari pemerintah Majapahit. Sudah, berilah kami jalan. Kami toh tidak akan mengganggu kalian. Kami hanya ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Mesit. Cepat, minggir. Beri kami jalan. Ayo, Tuan Kuratanca. Kita teruskan perjalanan. Biarkan saja mereka. Apakah mereka benar-benar utusan dari pemerintah Majapahit? Aku belum bisa percaya. Ya, aku juga tidak percaya. Bisa saja mereka hanya mengaku-ngaku. Mesin. Siapa itu Mesin? Sepertinya nama itu bukan milik orang pribumi. Sepertinya nama itu datang dari seberang lautan. Kehadiran mereka benar-benar mencurigakan. Kalau begitu, kita harus siap siaga. Ayo kita beritahu kawan-kawan semua. Kita suruh mereka memukul kentongan tanda bahaya. Ayo pukul kentongan. Pukul kentongan dan kita susul kelima orang itu. Nampaknya kehadiran kita telah mengganggu ketenangan warga desa Pasuruan 1. Kurang ajar. Apa mereka tidak tahu siapa kita ini? Tenanglah, Paman. Jangan terburu nafsu. Mereka mempunyai hak untuk menjaga keamanan wilayah desanya. Mereka seharusnya melihat pakaian-pakaian kita ini. Dan mereka harus menghargai kehadiran kita di tempat ini. Kita bukan disambut dengan baik, tapi malah dicurigai. Apa ini? Kurang ajar. Hentikan semuanya. Nah, mereka inilah yang kami maksud. Mereka telah berani masuk wilayah Pasuruan 1 tanpa izin. Kami sudah berusaha untuk menahan mereka dan memperingatkan mereka. Tapi mereka nekat menerobos masuk. Kami yakin bahwa mereka datang bukan dengan maksud yang baik. Hei, kunyuk. Kau pikir siapa kami ini, ha? Apa matamu tidak bisa melihat pakaian yang kami kenakan? Kami adalah prajurit-prajurit dari kota Raja Majapahit. Kami datang kemari mengemban tugas yang penting. Tugas negara. Kalian tidak mempunyai hak untuk menghalang-halangi kami. Untuk menghambat perjalanan kami. Kami tidak peduli siapa kalian. Tamu yang datang dengan sopan dan ramah akan kami sambut dengan keramahan dan kesopanan pula. Sebaliknya tamu-tamu tak diundang yang datang dengan memaksa, dengan kekerasan dan sikap kasar, itu berarti tidak menghargai warga desa Pasuruan 1. Dan untuk itu kami mempunyai hak untuk menangkap mereka. Kami tidak peduli siapa mereka, dari mana datangnya, dan apa maksud tujuan kedatangannya. Pokoknya orang-orang ini harus ditangkap. Ditangkap dan diperiksa. Kurang ajar. Panjang sekali mulutmu. Sabar, Paman Prajurit. Sabarlah. Tidak, Tuan Kuratanca. Orang-orang warga desa ini benar-benar telah berlaku kurang ajar. Mereka telah merendahkan martabat kami, prajurit-prajurit Majapahit. Mereka harus diberi pelajaran. Ayo, orang-orang Pasuruan 1. Apakah kalian sudah merasa menjadi jago? Ayo, yang merasa dirinya jago, maju ke depan. Nah, jadi benar bukan bahwa kalian datang untuk membuat kerusuhan di desa kami? Kami tidak ingin membuat kerusuhan. Tapi kalian telah berani membuka perkara dengan kami. Sudahlah, Paman Prajurit. Tak ada gunanya ribut-ribut seperti ini. Lebih baik kita mengalah saja. Jangan, Tuan Kuratanca. Jangan mau kita mengalah.
Kita kan tidak bermaksud buruk. Kalau tidak bermaksud buruk, mengapa mencabut pedang? Sudahlah, tunggu apa lagi? Ayo kawan-kawan, ayo warga Pasuruan 1 semuanya. Kita tangkap saja mereka. Kalau melawan, kita babat saja sekalian. Warga desa Pasuruan 1 yang sudah tidak sabar lagi, yang merasa dirinya terhina, segera menyerbu. 4 orang prajurit Majapahit terpaksa berlompatan ke sana kemari, menghindari samaran senjata-senjata tajam. Ratanca buru-buru menyingkir jauh. Perkelahian sengit pun tak bisa dihindarkan lagi. Pedang beradu pedang, tombak beradu tombak. Beberapa orang warga desa Pasuruan 1 nampak terjungkal roboh. Mendadak dari jauh datang seorang penunggang kuda. Laki-laki bertubuh agak kurus itu buru-buru melompat dari kudanya, kemudian menghambur ke tengah-tengah pertempuran. Hentikan! Hentikan semuanya! Ada apa ini? Mengapa menjadi ribut-ribut begini? Kalian ini manusia atau sekumpulan binatang? Sungguh-sungguh memalukan. Kalian hanya ditugaskan menjaga keamanan, bukan mencari keributan. Kami tidak mencari keributan, Bapak Wali Kadep. Tapi mereka-mereka itulah yang datang kemari untuk membuat kerusuhan di desa kita. Siapa mereka itu? Katanya mereka datang dari kota Raja Majapahit. Iya, katanya mereka mencari sanak keluarganya yang tinggal di desa Pasuruan 1. Namanya Mesin. Dan kami semua tidak percaya bahwa mereka benar-benar datang kemari untuk mencari saudaranya itu. Mereka pastilah hanya pura-pura saja. Entah apa maksud kedatangannya yang sesungguhnya. Ya, sudahlah. Serahkan urusan ini padaku. Kalian tidak perlu turut campur lagi. Benar kau mencari orang yang bernama Mesin? Benar, Pak. Kami datang jauh-jauh dari Majapahit ingin menemui kakak Mesin. Saya dulu pernah tinggal di Pasuruan 1 bersama kakak Mesin. Dulu, sewaktu Bapak Wong masih hidup. Tunggu. Apa kau yang bernama Ratanca? Benar, Pak. Sayalah Ratanca. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.